Kamu mau ngapain sih Xiaozi kok masuk rumah orang seenaknya? Xiaoxi kamu di mana ayah killer? Kamu mau ngapain? Bibi Peng, Wang Qing, ada keperluan apa? Saya mau cari Wang Xiaoxi. Kamu kenal sama Xiaoxi? Wang Xiaoxi itu anak saya bapaknya. Katanya kenal. Di sini cuma ada perempuan, gak ada anak laki-laki yang kamu cari. Kalau nggak percaya boleh masuk cari. kamu, Kalian berdua udah sembunyikan Xiaoxi ya? Cepat keluarin Xiaoxi, saya mau bawa dia pulang. Wang Jun saya kasih tahu. Dahuan sebelum meninggal udah kasih Xiaozi ke orang. Dikasih kemana kami nggak tahu. Xiaozi pasti nggak di sini. Saya nggak percaya omonganmu, cepat keluarin Xiaoxi. Wang Jun saya tanya sekali lagi. Kamu pernah kasih Xiaozi makan nggak? Kamu pernah ganti popoknya nggak? Dulu kamu tega banget. Dulu kan kamu yang nggak mau Dahuan dan Xiaozi, sekarang kenapa? Kamu mau anak ini terus harus dikembalikan ke kamu ya? Nggak mungkin. Apa nggak mungkin, cepat keluarin Xiaoxi. Mama kami pulang. Sudah bilang tadi Xiaoxi nggak di sini. Kalau masih nggak terima saya telepon polisi. Tianni telepon polisi. Telepon apa sih, saya pergi aja deh. Cepat pergi. Saya udah tahu tempat ini. Nanti saya datang tiap hari, lihat kamu bisa sembunyiin berapa lama. Saya nggak percaya nggak ketemu Xiaoxi. Cepat pergi, dia emang nggak tahu malu. Wang Qing maaf ya. Saya nggak nyangka dia bisa nemuin sampai sini. Untung Xiaozi nggak di sini. Tapi dia bilang bakal balik lagi. Kita nggak boleh kasih tahu tempat Xiaoxi. Saya harus telepon Jianping. Ayah kandung Dudu tiba-tiba datang ke restoran bilang mau bawa Xiaoxi. Marah-marah nggak tahu maunya apa. Untung Xiaozi ada di tempatmu. Kasih tahu orang tua jangan sampai Xiaozi keluar rumah. Hati-hati ya. Oke, aku akan atur semuanya, tenang aja. Besok pagi ada urusan sama kamu, tunggu aku ya. Tunggu aku, kalian berdua mau ngapain lagi? Kalau aku nggak bikin Wang Qing malu di tempat, namaku bukan Huli. Om, tolong ikutin mobil itu cepat ya. Xiaozi udah berangkat sekolah. Rasanya rumah jadi kurang lengkap. Jianping bilang dia mau cari info hari ini. Soal surat rumah tangga Xiaozi, kamu tahu gimana? Aku yang nyuruh dia, masa aku nggak tahu? Ini urusan penting, makin cepat selesai makin tenang. Betul juga. Jangan-jangan nanti keluarga itu nyesal lagi. Lalu bikin masalah lagi. Bikin masalah, negara ini punya hukum. Dia bikin masalah, aku lapor ke pengadilan. Aku nggak percaya. Mereka berbuat melanggar hukum, masa nggak ada yang ngurus? Kamu kenal sama orang di sini ya? Kamu ngantar barang ya, aku kenal nggak sama orang di sini. Ada hubungannya sama kamu? Aku cuma nanya aja. Itu kamu lihat nggak? Anak kecil namanya Wang Xiaoxi, setinggi ini tinggal di mana? Wang Xiaoxi. Kamu ada hubungan apa sama Wang Xiaozi? Aku bapaknya dia, anakku, hubungan apa lagi? Kamu bapaknya Wang Xiaozi? Iya, kenapa kamu kenal Wang Xiaoxi? Aku nggak cuma kenal tapi juga akrab banget sama dia. Jadi dia tinggal di dalam sini ya? Mereka sembunyikan dia ya?
Wanita brengsek. Kamu ngatain siapa? Aku nggak ngatain kamu. Aku ngatain nenek tua yang berkeluarga Peng di dalam. Kemarin dia bilang Xiaozi udah dikasih ke orang. Aku nggak percaya. Teres kamu carry Wang Xiaoji BWDPA? Apa urusannya pulang sama aku? Anakku yang berkeluarga Wang ngapain sama dia? Kalau gitu aku kasih tahu sesuatu. Wang Xiaozi bukan anak kandungmu. Kamu tahu nggak? Satu bilang anaknya udah dikasih ke orang. Satu bilang anaknya bukan anak kandungku. Kalian udah janjian ya? Aku kasih tahu nggak ada gunanya bikin cerita. Di surat rumah tangga tertulis anak ini, pasti keluarga Wang. Kamu mau nipu aku ya? Semua yang tertulis di buku keluarga itu palsu. Istrimu dulu melahirkan seorang anak perempuan. Putri kandungmu bernama Dou Dou. Bagaimana kamu tahu? Aku adalah ibu tiri Xiaozi dari keluarga Yin. Keluarga Yin. Dou Dou dan Xiaozi lahir di hari yang sama di rumah sakit yang sama. Apa yang terjadi di tengah-tengah? Kamu seharusnya sudah sangat paham. Kakak ipar. Ini adalah anakku. Cepat berikan padaku. Cantik sekali. Kalau ada yang berani lakukan ini, pasti si Damai itu. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Benar atau tidak kamu pikir sendiri baik-baik. Lihat nanti bagaimana aku menghadapinya berani-beraninya menukar anakku. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Kalian membuatku menderita, aku juga tidak akan membiarkan kalian tenang. Sebenarnya ini justru bagus. Meskipun dia tidak datang, aku akan tetap mencarinya. Xiaozi tetap adalah anak kandung kita. Serahkan saja padaku, kamu tidak perlu khawatir. Bagus sekali perkataanmu. Seperti pria yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Kamu kemari buat apa? Kita semua kan teman lama. Kamu bisa menjenguknya, kenapa aku tidak bisa? Dan hari ini aku pasti akan datang. Jelasin hubungan kita, aku tidak mau terus hidup dalam keadaan yang tidak jelas begini. Aku ambil air dulu. Kamu harus bikin keributan di sini ya. Lagi pula topik yang kita bahas hari ini sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan, tahu nggak? Aku dengar-dengar aja, nggak boleh ya? Aku lagi bahas soal pindah catatan sipil Xiaozi ini, ada hubungannya sama kamu nggak? Kamu ingat ya, aku masih istrimu. Kenapa urusan Xiaozi nggak ada hubungannya sama aku tapi sama dia? Dia kan ibu kandung Xiaozi, kamu nggak kan? Kita sebentar lagi buka. Aku pergi dulu. Wang King. Kalau Wang Jun datang, kamu nggak usah takut. Telepon aku akan segera datang. Ini urusanku, biar aku yang tangani. Kamu bilang Dahwan waktu itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan? Jujur sama aku. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku bakal cekek kamu. Lepaskan aku. Kamu mau ngomong atau enggak? Cepetan ngomong. Udah lama banget aku lupa. Mati aja Lulu nggak tahu anaknya laki atau perempuan ya? Kalau gitu aku tanya. Yang lahir itu Xiaozi atau Dou Dou? Ini nggak mungkin lu lupakan. Ternyata bener. Cewek itu ngomong yang sebenarnya. Cewek itu. Damai ya lu emang jago. Demi perut kakakmu yang nggak bisa ngelahirin. Lu berani tukar-tukar.
Aku kasih tahu kalau hari ini, aku nggak nemu Xiaozi. Lu bawa balik cewek itu buat aku. Aku nggak tahu anak itu sekarang di mana. Nggak tahu ya. Aku bakal laporin lu ke polisi. Bilang lu jual beli bayi buat dapat uang. Nggak, aku nggak jual beli bayi. Gimana mungkin aku ngelakuin hal kayak gitu? Kalau gitu sekarang ngomong yang bener. Dahuan melahirkan Dou ya. Nggak tahu, aku nggak tahu. Nggak mau ngomong nggak apa-apa. Aku bikin lu kena kasus, aku bikin lu masuk penjara seumur hidup. Jangan, aku mohon. Mohon ya. Kalau gitu aku tanya cewek kecil yang sama ibumu. Namanya Dou ya. Anak kandungku ya. Yang enggak. Ya, Lu tunggu aja, bakal ada yang lucu buat lu. Kalau aku nggak nemu Xiaozi, lu pikir aku nggak punya cara lain ya? Tunggu aja. wangking gawat. Gawat, ada masalah besar. Ada apa Bu Peng? Si brengsek itu bapak kandungnya. Tahu soal Dodo, mungkin sebentar lagi nyampe sini. Gimana bisa gini? Damai nelpon bilang nggak tahu kenapa. Wang Jun tahu Dodo anak kandungnya. Damai takut terus ngomong semuanya. Jangan panik dulu, gimana? Jangan panik, biar aku pikir. Aku kasih tahu dia itu brengsek, kalau sampai jatuh ke tangannya, Dodo bakal hancur seumur hidup. Tante Peng, bagaimana kalau kau bawa Dodo pergi sebentar? Kurasa selama kalian tidak ada, dia tidak akan berbuat apa-apa meskipun datang. Lebih baik kita pergi malam ini juga, aku akan mengantarmu ke stasiun. Baik, tapi tidak mungkin ini tengah malam. Kau seorang wanita terlalu berbahaya menyetir. Bagaimana kalau kita cari Pak Yo? Biar dia temani lebih aman. Oke, aku akan cari Pak Yo. Tante Peng. Paman, kau lupa bawa kunci lagi. Pak Yo. Maaf, ada urusan mendesak. Ada apa? Mama, kita mau kemana? Bukan kita tapi kamu. Mama sibuk banget di restoran akhir-akhir ini. Jadi pergi dulu sama Nenek Peng keluar kota main beberapa hari, oke? Aku sama Nenek Peng ngapain? Mama dan Tante Tiani benar-benar sibuk di restoran. Benar-benar tidak sempat. Jadi pergi dulu sama Nenek Peng, oke? Kalau kangen Mama telepon Mama. Kapan aku bisa kembali? Kalau Mama sudah selesai, Mama akan telepon Nenek Peng. Dodo bisa kembali sama Nenek Peng, oke? Mama harus cepat teleponnya. Jangan bikin aku menunggu lama. Tidak akan. Kak Wang, sebenarnya ada apa? Nanti aku ceritakan. Aku bantu. Ayo beruang kecil baik. Bawa ayo pergi. Kak Wang, hati-hati di jalan. Baik. Tante Peng jaga baik-baik Dodo, sampai jumpa. Dodo mau makan apa? Aku mau makan tomat. Kita ke sana beli, oke? Oke. Dodo, lihat di sini orangnya banyak dan berantakan, jangan lari-lari. Kalau kita terpisah, kamu berdiri di tempat tunggu aku. Nenek pasti akan kembali mencari kamu, tahu? Tahu. Baik, ayo pergi. Ini tidak terlalu segar, 2,5. Itu bukan Tante Peng. Aku lihat Tante Peng di pasar.
Dia bawa anak perempuan cantik juga. Dia adalah Doudou ya? Tiga 9 ayo. Ayo 1. Adik kecil kamu Doudou kan? Nenek suruh aku jemput kamu nih. Nenek mana? Nenek lagi belanja sayur, ayo ikut aku. Ambil ya. Bak, kamu lihat anak kecil yang tadi ikut aku nggak? Kayaknya ke arah sana. Maaf, mau tanya, ada lihat anak kecil nggak? Anaknya setinggi ini. Tangannya pegang boneka beruang. Kamu neneknya ya? Iya. Bukan kamu yang suruh orang bawa anak itu ya? Lapar aku nggak? Terus kamu lihat jelas nggak? Orang yang bawa anakku itu mukanya kayak gimana? Perempuan umur sekitar 30. Istri Wang Jun yang ngantar barang itu kamu kenal nggak? Terus kamu lihat dia bawa anaknya kemana? Ke arah sana, terima kasih. Kamu di mana? ...185. Tambah 350. Tunggu sebentar ya. Bibi Peng kenapa? Wang King Doudou dibawa kabur sama Wang Jun. Kok bisa, kapan kejadiannya? Barusan aku belanja nggak sadar. Anaknya langsung dibawa kabur. Sudah, jangan ngomong lagi. Kamu di mana? Aku datang ke kamu. Aku harus cari Dame. Kamu cepat datang ya. Oke, kamu sama Dame tunggu aku di depan rumah sakit. Aku langsung datang. Kenapa Mbak Wang? Coba lihat, restoran Doudou diculik sama Wang Jun. Aku mau cari dia. Kalau Pak Yo ada di sini pasti lebih baik. Kamu sama Dame Bibi Peng bisa hadapin Wang Jun nggak? Tapi dia lagi dinas luar kota. Gimana nih? Gimana kalau aku telepon Yin Jianping? Telepon, cepat telepon. Wang King, kamu cari Jianping buat apa lagi? Aku ada urusan penting mau cari dia, tolong suruh dia angkat telepon. Jangan cari alasan lagi, aku nggak percaya omong kosongmu. Siapa yang suruh kamu angkat teleponku? Aku beneran ada urusan penting, tolong suruh dia angkat telepon ya. Halo Wang King, maaf tadi di kamar mandi. Begini, tadi Tante Peng telepon. Katanya Doudou diculik Wang Jun, bisakah kamu jemput aku? Aku mau cari Doudou. Oke, aku segera ke sana. Kalau kamu berani keluar jangan kembali lagi. Yin Jianping, kamu akan mati mengenaskan. Kamu istri macam apa? Kenapa mengutuk suami sendiri? Mama kamu tidak tahu tadi telepon itu. Sudah, jangan menjelaskan lagi. Wanita sepertimu kejam sekali. Apa maumu sebenarnya? Kamu bicara anak kecil. Berikan biar aku lihat. Kasih lihat. Beruangku. Ayo, duduk. Kamu siapa, kenapa menculikku? Aku ayah kandungmu.
Kamu bohong, aku tidak kenal kamu. Tunggu sebentar. Aku tunjukkan foto biar kamu percaya. Duduk di sini, lihat baik-baik. Ini ibumu pengdahuan. Di sebelahnya itu aku. Sekarang tahu kan? Ini Mama Xiaozi, bukan mama aku. Mama aku Wang Qing. Jangan banyak bicara, kamu anakku sama dahuan. Aku ayahmu. Kamu bukan ayahku, ayahku Yin Jianping. Aku bilang iya, kamu berani tidak patuh. Aku mau cari mama, aku mau cari mama. Nangis apa, mama kamu sudah meninggal? Kamu masih banyak bicara. Nak, dengarkan baik-baik, kamu diam di sini. Kalau tidak, aku tidak kasih makan minum biar kamu mati kelaparan. Kamu jahat, aku tidak mau makan makananmu. Aku mau cari nenek. Dia sangat menyebalkan, aku tidak tahan. Anak mana ada yang tidak menyebalkan, ayam tidak bertelur. Kalau masih begitu, aku tidak urus kamu lagi. Aku laporkan kamu mengambil anak orang. Kamu berani, perempuan brengsek. Aku bilang anak ini. Kalau anak laki-laki aku takut. Lihat anak perempuan ini, dia anak Wang Jun. Kalau tidak percaya, periksa di rumah sakit. Lihat anak ini, cantik sekali, kamu jaga baik-baik. Kita berdua punya dia 3 keturunan, tidak akan kekurangan uang. Enggak perlu lagi nyetir buat ngangkut barang. Lo mikir gampang ya sekarang gimana? Masukin aja dia ke dalam kamar kurung 1-2 hari. Setelah tanda tangan dan bagi rumah baru ngomong. Lo lihat dia nangis gitu, jangan-jangan ada yang dengar. Gimana kalau polisi datang? Masukin aja ke gudang belakang. Dia teriak sekeras apapun, orang juga gak bakal denger. Ide bagus, ide bagus. Cepetan jalan. Lo cepetan dong. Wang Qing, Tahu di mana gak? suruh Damai ngajak jalan. Damai tahu rumah Wang Jun di mana? Naik mobil. Cepetan naik mobil, Wang Qing mau telepon polisi gak? Makan. Gue lihat lo entar lapar, mau makan gak? Tolong lepasin gue. Mama gue bakal kasih lo banyak uang. Mama lo punya uang berapa sih? Gue kasih tahu ya bocah kecil. Lo lebih berharga daripada mama lo. Gue mau nenek, gue mau pulang. Santai aja, nanti kalau rumah udah dibagi gue jual lo ke nenek lo. Entar lo bisa pulang. Lo jam aja dulu ya. Tolong lepasin gue. Tolong, tolong. Datangnya cepet banget ya. Untung gue udah sembunyiin orangnya. Tante, lepasin gue dong. Bocah kecil, duduk aja. Lepasin gue. Jam, Lepasin gue. gue gebukin lo lagi. Lebih baik lo keluarin anaknya. Siapa bilang ada di sini? Pedagang di pasar yang bilang ke gue. Istri lo yang bawa pergi. Nakal banget nyulik anak di siang bolong. Lo tahu gak itu melanggar hukum? Gue bilang gak ada ya, gak ada, gak percaya, lo bisa cari sendiri. Ayo. Jangan kira lo bawa orang gue jadi takut. Gue lapor ke polisi biar lo kena masalah. Gue kasih tahu ya Wang Jun, omongan lo gak ngegertak gue.
Sombong banget ya, tunggu aja. Gimana sih kakak gue bisa nikah sama bajingan kayak lo? Hari ini aku nggak mau ribut sama kalian. Sudah ketemu belum? Pasti kamu yang sembunyikan. Udah diselidikin semua di rumah ini, masih aja nggak ada habisnya. Tentu saja anak itu kamu yang bawa, jadi dia minta sama kamu. Jangan asal ngomong, ada buktinya nggak? Beruang kecil. Beruang kecil. Pagi tadi di pasar sama aku masih bawa ini. Dodo pasti ada di tempatmu. Beruang kecil ini punya Dodo, pasti Dodo pernah ke sini. Mau ngomong apa lagi? Wang Jun cepat keluarin anaknya. Kalau nggak aku nggak bakal maafin kamu. Mau anaknya boleh. Tapi bayar dulu baru kasih orangnya. Aku kasih tahu ya. Anak ini harganya mahal. Dia bukan jumlah kecil. Wang Jun, hati kamu dimakan anjing ya? Dodo kan anak kandungmu. Mau diapain dia? Aku mau uang ganti rugi. Antara uang atau ganti meter persegi. Tentu aku simpan dia. Wang Jun, aku tahu kamu keluarin anaknya dulu. Masalah uang gampang. Kalau udah dikasih orangnya, kamu malah nggak ngaku. Aku nggak mau kena tipu kamu. Untuk beberapa rumah kamu tega culik anak kandungmu sendiri. Kamu lebih kejam dari binatang. Culik apaan sih? Anakku sendiri, aku bawa pulang, siapa yang berani bilang culik? Polisi juga nggak berani bilang. Wang Jun, hati kamu dimakan anjing ya? Kamu memang brengsek, tahu nggak? Gimana kamu perlakukan Dahuan, gimana kamu perlakukan kami berdua? Aku bakal lawan kamu. Bibi Peng. Kamu nenek tua nggak mau hidup lagi ya? Wang Jun, kamu keluarin anaknya atau enggak? Bayar dulu baru kasih orangnya, nggak ada tawar-menawar. Wang Jun, semua yang kamu bilang tadi. Aku udah rekam semua. Kalau kamu nggak keluarin anaknya, aku bakal lapor polisi. Cepat keluarin anaknya. Atau aku nggak bakal maafin kamu. Mau anaknya boleh. Tapi bayar dulu baru kasih orangnya. Aku kasih tahu ya, anak ini harganya mahal. Dia bukan jumlah kecil. Sadar. Cepat bawa ke rumah sakit kalau tidak akan terlambat. Ya, bawa ke rumah sakit, hati-hati. Cepat sini. Aku benar-benar gila. Bagaimana bisa aku membiarkan Bibi Peng membawanya? Kalau tetap di sampingku tidak akan terjadi hal seperti ini. Jianting pasti tidak apa-apakan. Kamu juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Tenang, pasti akan baik-baik saja. Aku yang sebenarnya biangkeroknya sejak awal, aku tidak seharusnya melakukan hal yang merugikan ini. Maaf, siapa yang bernama Peng Damei? Saya. Ada apa? Aku sudah telepon untuk menyerahkan diri. Polisi. Kalian cepat tangkap Wang Jun dan istrinya. Mereka menculik anak sampai anak itu pingsan. Kalian harus menangkapnya. Damai. Jangan sedih. Kejadian hari ini semuanya salahku. Aku salah, Anakmu minta maaf, anakmu tidak berbakti. Kamu jaga diri baik-baik. Damai. Kamu tidak salah. Semua itu karena Wang Jun yang tidak punya hati. Tidak menyalahkanmu bagaimanapun juga. Aku tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Ini adalah hukuman yang pantas untukku. Aku harus menerima hukuman hukum. Tuan Wang Qingyin, aku benar-benar minta maaf pada kalian. Damai. Sudah ini kabur, bawa apa saja? Kamu buru-buru apa? Bawa yang bisa dipakai saja, cepat berikan padaku. Berhenti. Mau lari kemana?
Aku tidak bersalah. Tidak bersalah bilang di kantor polisi. Ayo pergi. Percepat. Ayo cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyawanya sudah diselamatkan, detak jantung juga normal kembali. Tapi kesadarannya belum pulih. Indeks popularitas saat ini hanya 3. Keadaannya tidak terlalu optimis. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Anak itu karena kekurangan oksigen terlalu lama, menyebabkan kerusakan sel otak yang parah. Seberapa besar kemungkinan untuk pulih sepenuhnya? Sulit untuk mengatakan bahkan jika dia sadar. Mungkin dia akan menjadi seperti sayuran. Sayuran. Dodo, kami masih anak-anak. Tuhan tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Pasien masih dalam perawatan di ruang tekanan tinggi, sementara tidak bisa masuk untuk melihatnya. Kami akan memberitahu keluarga saat kondisinya stabil. Kak Wang, kalian akhirnya kembali. Dodo mana? Kak Wang? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mau bicara? Biarkan Peng yang memberitahumu. Jaga baik-baik Wang Qing, jangan biarkan dia terstimulasi lagi. Saya pergi dulu, hubungi saya jika ada sesuatu. Bibi Peng kenapa? Ada apa? Salah saya. Saya terlalu tidak berguna. Bukan Bibi Peng kenapa sebenarnya. Dodo terbaring di rumah sakit. Belum tahu apakah bisa bangun. Kamu anak siapa? Mengapa sejak lahir mengikuti saya? Di mana salahnya? Jangan menangis, jangan menangis. Kamu siapa sebenarnya? Tuhan, jika kamu benar-benar ingin membawa seseorang, bawa saja saya. Tinggalkan Dodo saya. Bibi Peng ada. Selamat pagi Pak Yin. Kamu cari Dodo. Dodo dan Wang Qing tidak ada. Saya benar-benar pikun. Doudou seharusnya di sekolah sekarang. Minggu depan Doudou ulang tahun. Saya bawa hadiah untuknya, tolong sampaikan ini. Bilang dari kakek. Selain itu, beberapa hari lagi saya ingin menjemputnya pulang. Bermain beberapa hari dengan Xiaoxi. Pak Yin, hadiah ini.
Anda terima dulu saja. Ada apa? Dou Dou belum mau mengakui saya sebagai kakeknya. Ambil. Pak Yin, Bibi Peng bangun. Anda ini ngapain? Pak Yin, saya tidak bisa membalas budi Anda. Dou Dou mengalami masalah. Apa? Dou Dou mengalami masalah? Masalah apa? Saya tidak akan memaafkannya. Ayah Anda datang. Wang Qing, sebenarnya apa yang terjadi? Saya sudah memberitahu Pak Yin tentang masalah Dou Dou. Ayah, ini salah saya. Saya tidak merawat Dou Dou dengan baik. Kalian beberapa orang dewasa, bahkan tidak bisa melindungi seorang anak kecil. Anda terlalu ceroboh. Anda membiarkan Bibi Peng membawanya pulang. Bukankah ini seperti masuk ke dalam jebakan sendiri? Pak Yin, jangan salahkan Wang Qing. Anda harus menyalahkan saya, ini salah saya. Saya yang bersikeras membawa Dou Dou pulang. Tapi saya benar-benar tidak menyangka bagaimana bisa bertemu dengan Wang Jun itu. Untungnya Wang Qing datang tepat waktu. Kalau tidak, nyawa pun tidak ada. Huli makan apel. Baru dikupas, terima kasih Ibu. Huli, Ibu mau bicara denganmu. Kalau ingin pernikahan bertahan lama, harus belajar menutup satu mata. Jangan selalu mengejar akar masalah dengan suami. Saya jarang mengurus urusannya, saya juga malas. Bagaimanapun pria di dunia ini suka istri yang lembut dan perhatian. Kamu harus belajar. Saya belum cukup lembut dan perhatian. Jianping bilang saya lebih baik dari Wang Qing. Huli. Dou Dou, ada apa denganmu sampai kamu tega menyakitinya? Ayah, apa yang Anda bicarakan? Jangan berpura-pura bodoh. Apakah kamu yang memberitahu Wang Jun? Dou Dou adalah putrinya Dou Dou, sekarang terbaring di rumah sakit. Kamu tahu tidak dia sekarang tidak sadarkan diri? Kamu tahu tidak? Ini apa sebenarnya yang terjadi? Wang Jun telah menyakiti Dou Dou parah. Sekarang dia tidak sadarkan diri meskipun nyawanya selamat. Semua ini gara-gara dia. Dou Dou, bukan aku yang menyebabkannya. Kenapa setiap kali ada masalah selalu salahkan aku? Jianping kecelakaan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa menyembunyikannya dariku? Aku cuma tidak ingin membuat kalian khawatir. Kamu tidak memberitahuku, apakah itu tidak membuat khawatir? Kamu lihat wanita seperti apa yang kamu nikahi. Dia bahkan tidak bisa menerima seorang anak. Aku cuma mengatakan satu kalimat itu. Aku juga khawatir Wang Jun akan membawa Xiaozi pergi. Aku melakukannya untuk kepentingan kalian. Karena itu aku memberitahu Wang Jun bahwa Dou Dou adalah anak kandungnya. Apa yang kulakukan salah? Kamu benar-benar tidak ada kerjaan. Kedepannya urusan keluarga Yin kamu jangan ikut campur. Lalu kenapa aku bukan bagian dari keluarga Yin? Aku tidak bilang kamu bukan bagian dari keluarga Yin. Itu kamu sendiri yang berpikir begitu. Ya, apapun yang kulakukan selalu salah. Siapa yang tidak tahu di hati kalian hanya ada Wang Qing? Kalau Wang Qing begitu baik, kenapa dulu kamu menyuruh anakmu bercerai dengannya? Kamu?
Andai saja aku tahu kamu bahkan tidak sebaik Wang Qing. Aku sangat menyesal. Kamu menyesal sudah terlambat. Aku sebenarnya tidak pantas untuk anakmu. Di matamu selain melihat kebaikan anakmu, kamu bisa melihat kebaikan siapa lagi? Ini keterlaluan. Ada menantu yang bicara seperti itu kepada mertua. Jianping, aturlah istrimu. Huli, kamu memang keterlaluan. Dou Dou sekarang terbaring di rumah sakit, kamu punya tanggung jawab besar. Kamu tidak hanya tidak merasa bersalah tapi juga bertengkar hebat dengan orang tua. Kamu seperti apa ini? Bahkan kamu juga memperlakukan aku seperti ini. In Jianping, aku sangat baik padamu. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Semua orang bisa memarahiku tapi kamu tidak boleh. Kamu tidak tahu terima kasih. Sudah, jangan pedulikan dia. Kalian lihat, sejak dia masuk ke keluarga Yin kita, tidak ada satu hari pun yang baik. Kalian bilang apa yang baik yang dia lakukan? Sudah, jangan marah-marah begitu. Nanti tekanan darahmu naik lagi. Kaiwen, kamu akhirnya kembali. Apa yang terjadi, ada masalah apa? Dou Dou kecelakaan. Aku juga tidak tahu detailnya. Hanya tahu karena Dou Dou kekurangan oksigen terlalu lama. Sekarang masih koma di rumah sakit. Wang Qing seperti baru sembuh dari penyakit berat. Wang Qing, kamu baik-baik saja kan? Baru saja, aku pulang, paman langsung memberitahuku tentang Dou Dou. Ini salahku. Saat itu tidak mendengarkan perkataanmu. Tapi aku sama sekali tidak menyangka Wang Jun bisa begitu kejam terhadap seorang anak. Apalagi itu adalah anak kandungnya sendiri. Orang-orang ini bisa melakukan apa saja. Sekarang kamu tahu kan? Sebenarnya ini juga salahku. Awalnya seharusnya aku tidak membiarkannya melarikan diri. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk menyakiti. Aku tahu betul betapa berbahayanya orang-orang ini. Tapi aku tidak bersikeras, ini salahku. Ini bukan urusanmu. Ini semua salahku. Aku yang bersikeras melepaskan Wang Jun. Aku terlalu berharap ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Kalau saat itu mendengarkanmu dan melapor ke polisi, tidak akan sampai seperti ini. Sekarang berpikir sebenarnya yang menyakiti Dou Dou adalah aku. Ini bukan salahmu, kamu sama sekali tidak tahu. Wang Jun akan melakukan hal seperti ini kan? Aku tahu kamu ingin melindungi damai. Kamu terlalu baik dan terlalu polos. Kamu sama sekali tidak tahu betapa gelapnya dunia ini. Kamu juga jangan menyalahkan dirimu lagi. Percayalah, semua orang juga tidak akan menyalahkanmu. Kita semua tahu kamu mencintai Dou Dou, kamu yang membesarkannya. Kamu bahkan tidak tega menyakitinya. Tapi aku yang menyuruh Peng membawanya pergi. Mereka seorang tua dan seorang anak, sama sekali tidak punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Apa yang dikatakan ayah Jianping benar, aku benar-benar terlalu ceroboh. Kalau seseorang ingin menyakiti orang lain, seberapa hati-hati pun kamu, dia akan menemukan kesempatan lain. Tapi kalau tetap di sampingku, tidak akan terjadi hal seperti hari ini. Dia pasti akan menggunakan cara lain. Kok bisa ada orang seperti ini ya? Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang yang paling penting adalah menjaga dirimu sendiri dan bangkit kembali. Percayalah, Dou Dou pasti akan baik-baik saja. Anggap saja ini sebagai pelajaran ya. Kamu pulang saja. Aku ingin sendiri. Oke.
Sumpah kesel banget orang-orang ini nggak ada kerjaan. Cuma bisa ngomongin orang lain. Ada apa sih? Barusan aku lewat bawah ada beberapa cewek lagi ngobrol. Ngomongnya nggak enak banget, kamu tahu mereka ngomongin apa? Masa ada hal baru lagi? Cuma ngomongin tetangga sebelah. Bukan, mereka ngomongin Huli. Ngomongnya nggak enak banget, bilang model jadul. Menggoda suami orang si Siawang. Malu banget sampai ke rumah. Anak nggak dididik salah orang tua. Salah aku nggak ngajarin Jianping. Jadi sekarang jadi begini. Tapi nggak mungkin satu pihak salah. Salah Huli yang menggoda Jianping. Kamu selalu belain anakmu. Kalau Jianping benar-benar bertanggung jawab sama keluarganya, perempuan luar bisa menggoda. Kalau dia nggak aktif menggoda Jianping bisa selingkuh. Aku yang lahirin anakku, aku nggak tahu. Aku malas ribut dari Wang Qing sampai Huli. Kalau ada salah selalu salah menantu. Anak kesayanganmu selalu nggak bersalah. Kalau menurut kamu salahku dong? Jianping ke rumah sakit jemput kamu nggak ketemu. Aku balik ambil barang. Kamu lihat dia. Kayak kita mau ngerjain dia. Sudah-sudah nggak usah banyak omong. Kalau dia nggak salah, kalau dia anak baik. Orang bawah ngomongin dia. Biarkan mereka ngomong, jangan dipikirin. Huli udah balik. Di kamar. Kamu ngapain? Kamu udah lihat aku nggak bisa tinggal di rumah ini. Kamu pikir pergi bisa selesaikan masalah? Setidaknya nggak perlu saling lihat, semua lebih enak. Terus kamu mau kemana? Dunia ini luas. Masa nggak ada tempat buat Huli? Terus kita gimana? Serserah kamu. Pokoknya aku nggak bisa tinggal di rumah ini. Huli, jangan bikin ribut. Aku sama Li Fang udah ada rencana. Kita beli rumah sendiri, tinggal sendiri, oke? Apakah perlu seperti ini? Kamu tinggal saja di rumah ini jadi anak yang berbakti. Aku tidak mau lagi. Permisi. Ini. Mama Papa, terima kasih sudah merawatku selama ini. Maaf sudah membawa banyak masalah ke rumah ini. Aku pergi. Kalian bisa terus hidup tenang. Huli. Jianping, kalian. Biarkan saja dia pergi. Mungkin baik juga berpisah sebentar. Kita semua perlu tenang dan berpikir. Banyak hal terjadi belakangan ini. Aku hampir tidak sanggup menanggungnya. Mungkin ini yang terbaik. Kamu luangkan waktu untuk menemani Dou. Aku sudah cek di buku ini. Katanya harus banyak berkomunikasi dan berbicara. Mungkin masih ada harapan untuk sadar.
Semuanya akan baik-baik saja setelah semuanya beres. Jangan terlalu sedih, semuanya akan baik-baik saja. Aku sudah bilang tadi waktu aku naik. Aku lihat Yoka Aiwen di bawah. Pasti salah lihat, dia sedang dinas ke Hong Kong. Mungkin saja. Halo, Halo Nona, lama tidak bertemu. Pak Wang, lama tidak bertemu. Gimana kabarnya belakangan ini? Lumayan, aku dengar kabar tentangmu. Orang itu pasti bisa melewati rintangan. Asal bisa bertahan pasti akan ada perubahan. Apalagi kamu punya banyak kelebihan, jangan menyerah. Terima kasih perhatiannya Pak Wang. Aku meneleponmu hari ini, terutama ingin memberitahumu. Aku punya teman di Guangzhou baru buka agen model. Dia butuh sutradara panggung yang berpengalaman. Kamu mau tidak aku bisa bantu perkenalkan? Baiklah, aku juga ingin jalan-jalan. Baik, nanti aku hubungi dia. Kalau ada kabar aku akan teleponmu. Baik, terima kasih Pak Wang, aku tunggu kabarnya. Baik, sampai jumpa. Ya Tuhan, ini kesempatan terakhirku, Huli. Tolong bantu aku. Kamu sudah melakukan hal yang tidak seharusnya kamu sendiri yang tahu. Tapi sebaiknya jangan sampai aku tahu. Aku sudah bekerja keras untuk siapa bukankah untukmu dan keluarga ini. Jaga dirimu baik-baik. Wang Qing, berhenti, apa yang salah dengan Yin Jianping ini? Kamu pikir kamu siapa? Wang Qing, si jenius besar ya, yang paham puisi dan romansa. Editor-in-chief yang selalu update dengan tren terbaru. Aku cuma orang biasa yang bisa makan dan minum. Kamu tidak pernah menghargai aku tidak pantas untukmu. Aku tahu aku tidak sebaik. Mau bahas Yoka Aiwen lagi ya? Yin Jianping, aku beritahu kamu kalau aku pikir kamu tidak pantas untukku. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Kamu selalu bilang aku istrimu, baiklah aku tanya kamu. Sejak kecelakaan sampai sekarang kamu pernah telepon aku tidak? Yin Jianping, aku Huli tidak segampang itu. Tidak harus bergantung padamu. Kamu bilang apa? Lalu kamu mau aku bilang apa? Kamu pernah benar-benar peduli sama aku tidak? Walaupun cuma sedikit. Aku rela mati untukmu. Huli. Aku tahu kamu baik padaku. Tapi yang kamu mau aku benar-benar tidak bisa memberikannya. Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu mencintaiku. Aku rela melakukan apapun untukmu. Kalian tidak salah. Yang salah adalah aku.
Halo Bos Wang, bagaimana ada kabar? Mereka sangat senang mendengar itu, adalah kamu Huli. Tidak perlu interview langsung bisa mulai kerja. Bos Wang, kamu benar-benar penyelamat hidupku. Budi baik ini, aku pasti akan membalasnya dengan baik, terima kasih. Tidak apa-apa, kamu juga pernah membantuku kan? Ya, sebentar lagi aku akan kirimkan nomor telepon kepala perusahaan itu ke kamu. Kalian bisa langsung berhubungan. Baik-baik, terima kasih Bos Wang. Benar-benar terima kasih, bye. Maafkan aku, Tante. Kamu harus sembuh. Kamu datang. Aku ingin melihat Dodo. Terima kasih membiarkan aku mengunjungi. Sama-sama. Kamu datang dengan tulus, aku tidak punya alasan untuk menolak. Aku pikir Dodo pasti akan mengerti. Aku benar-benar menyesal tentang Dodo. Sebenarnya awalnya aku cuma pengen kasih kamu merasakan pahitnya. Aku benar-benar nggak nyangka Wang Jun itu bisa sekejam itu. Pahitnya udah aku rasain. Tujuan kamu juga udah tercapai. Sebenarnya awalnya aku nggak beneran pengen kayak gini. Kalau aku nggak kasih tahu Wang Jun, Dodo itu anak kandungnya. Dia nggak bakal lepasin Xiaozi. Aku ngelakuin ini buat keluarga Yin, tapi nggak ada yang percaya sama aku. Kalau aku jadi kamu, aku juga nggak bakal percaya. Kalau ngelihat sikap kamu selama ini baik secara perasaan maupun logika, kamu nggak seharusnya mikirin Xiaoxi. Dulu iya. Tapi apapun itu, Xiaozi itu satu-satunya keturunan keluarga Yin. Kalau pengen hidup bahagia sama Jianping, kamu harus terima dia. Lagian aku juga pernah kehilangan anak. Aku ngerti rasanya kehilangan anak. Maaf? Soal Dodo. Aku beneran minta maaf sama kamu. Sekarang apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Kita semua nggak tahu apa yang bisa kita lakukan buat Dodo. Kamu juga udah lihat tadi. Sekarang udah kayak gini.
Kita cuma bisa berusaha dan pasrah sama takdir. Kamu tenang aja mulai hari ini. Aku bakal doain Dodo tiap hari. Semoga dia cepet sadar. Makasih. Ada satu hal lagi yang pengen aku kasih tahu kamu. Aku mau pergi ke Guangzhou buat berkembang. Bagus deh, semoga pas kamu balik. Dou udah sembuh. Semoga aja, tapi aku nggak bakal balik. Aku capek, aku nggak mau bertahan lagi. Aku pengen kasih kamu sama Jianping. Biar keluarga kamu lengkap. Keluarga lengkap. Cuma sayangnya kamu. Demi keluarga kita lengkap. Kamu sampai rela berkorban kayak gini. Udah, aku tahu kamu bakal bilang gitu. Dan kamu pasti bakal bilang lagi. Huli, pasti kamu gak bisa hidup sama Jianping. Makanya kamu kasih dia balik ke aku. Kamu emang selalu kayak gini. Apa yang diinginkan milik orang lain atau bukan? Harus direbut, bukan begitu? Benar? Aku memang pernah seperti itu. Setelah aku pertama kali jatuh cinta pada Jianping, aku hanya ingin membuktikan diri. Aku ingin Jianping tahu, Huli tidak kalah dari Wang Qing. Kupikir dengan mendapatkannya aku sudah menang. Tapi siapa sangka aku benar-benar kalah. Ternyata pernikahan adalah kuburan cintaku. Aku tidak seberuntung dirimu. Dunia berdua, aku dan Jianping, cepat berakhir. Harus hidup bersama keluarga besar seperti ini. Cinta aku dan Jianping sudah lama terkikis dalam pertengkaran yang tak ada habisnya. Kupikir inilah pernikahan yang kudapat. Dari keluargamu yang berantakan, yang selalu rapuh. Mungkin ini balasanku. Sudah selesai. Belum. Aku takut jika tidak mengatakan semuanya sekarang, nanti tidak ada kesempatan lagi. Aku tidak menyalahkan Jianping. Sebenarnya selain pernah berselingkuh, pada dasarnya dia adalah suami dan ayah yang baik. Hal ini seharusnya kamu lebih paham dariku. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. Tapi Huli, bisakah kamu tidak pergi? Karir Jianping baru saja dimulai, dia membutuhkanmu. Aku tidak bisa membantunya. Lihatlah Huli, tetaplah Huli. Wang Qing tetaplah Wang Qing. Kamu juga tidak akan pernah berubah. Kamu masih selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Tapi Huli tidak. Tapi kamu sangat pintar. Itu semua hanya kecerdasan kecil yang tidak berguna. Setelah melalui hari-hari ini, aku baru menyadari, yang terpenting adalah harus realistis. Jadi mulai hari ini, aku akan menjalani hidupku sendiri. Lebih mencintai diri sendiri. Aku tidak ingin hidupku selanjutnya terus diatur oleh perasaan. Sangat melelahkan, benar-benar melelahkan. Saya harap setelah aku pergi, kamu baru membukanya untuk dilihat. Jaga dirimu baik-baik.
Melihat perkembangan situasi hingga hari ini, saya harus mengakui bahwa saya telah sepenuhnya gagal. Meski aku meminta maaf padamu ratusan kali, rasanya tetap tidak bisa menebus kesalahanku padamu. Satu-satunya cara adalah bercerai dengan Jianping, agar keluargamu bisa bersatu kembali. Hanya dengan begitu separuh hidupku ke depan bisa tenang. Sertakan surat perjanjian cerai dan 1 kartu ban. Di dalamnya ada uang yang awalnya Jianping investasikan di toko gaun pengantin. Pada jam segini. Kenapa kamu datang? Aku kemari untuk memberikan sesuatu. Ini Huli yang menyuruhku memberikannya padamu. Dia mencarimu. Tadi dia ke rumah sakit untuk melihat Dodo. Kartu ini. Katanya di dalamnya ada uangmu yang dulu diinvestasikan di toko gaun pengantin. Sekarang dikembalikan padamu. Lalu bagaimana dengan Huli sekarang? Katanya dia akan pergi ke Guangzhou untuk berkembang dan takkan kembali. Duduklah. Aku pergi dulu, Li Fang, aku pergi. Selamat tinggal. Ini surat perjanjian cerai yang sudah ditandatangani Huli. Dan ini adalah uang dari toko gaun pengantin dulu. Dia sama sekali tidak mengambilnya, semuanya sudah dikembalikan. Tindakannya benar-benar di luar dugaanku. Anakku, pernikahanmu ini. Kalau dipikir-pikir hanya ada 2 kata, kacau. Kedepannya kamu harus belajar dari pengalaman ini, dan jangan main api lagi. Tenang saja. Ayah, ibu. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kalian berdua. Apa itu? Sekolah sebentar lagi libur. Aku ingin Xiaozi menemani Wang Qing selama beberapa waktu. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi Dodo masih di rumah sakit. Apakah dia bisa mengurus semuanya sambil bolak-balik? Seharusnya tidak ada masalah. Begitu malah bagus, biar Wang Qing juga bisa sedikit teralihkan perhatiannya, itu baik untuknya. Ya baiklah. Sepuluh hari berlalu. Dodo masih belum sadar. Dodo, kamu harus bertahan. Kamu harus berjuang. Jangan menyerah. Mama masih menunggumu. Kamu dengar tidak? Halo. Saya Mama Dodo. Apa katamu dia sudah sadar? Dodo, terima kasih. Mama terima kasih sudah sadar. Hari-hari ini Mama sangat lelah. Semua ini salah Mama. Mama minta maaf padamu. Mama jangan menangis. Iya, Mama tidak seharusnya menangis. Hal yang membahagiakan ini tidak seharusnya membuat Mama menangis. Dodo, kamu tahu tidak? Bisa mendengar kamu memanggil Mama lagi. Mama sangat bahagia. Dodo, kamu hebat, kamu sudah sadar ya? Ayah datang menjengukmu. Lihat, Dodo tersenyum. Tersenyum.
Selamat buang, selamat datang kembali. Terima kasih semuanya. Di saat-saat tersulit dalam hidupku, di saat aku paling terpuruk dan kesepian. Terima kasih sudah menemani aku, menyemangati dan mendukungku. Terima kasih semuanya. Buang. Terima kasih. Pak Yo, kenapa Anda datang? Maaf tidak menelepon dulu. Saya ingin bicara dengan Yin Jianping. Jangan khawatir, niat saya baik. Saya akan keluar sebentar. Tidak perlu. Apa yang ingin Anda katakan, silakan duduk. Katanya Anda sudah bercerai dengan Huli. Apa yang ingin Anda ketahui? Yang ingin saya ketahui adalah, apakah Anda masih mencintai Wang Qing? Apa maksud Anda? Karena urusan pekerjaan, saya harus segera kembali ke Amerika. Mungkin setelah ini tidak akan kembali lagi. Jika Anda masih mencintainya, saya bersedia untuk mundur. Yo Kai Wen, Anda terlalu menganggap diri sendiri. Bolehkah Anda mendengarkan saya sampai selesai? Wang Qing adalah wanita yang baik, patut disayangi oleh pria. Sayang aku tidak punya keberuntungan ini. Jika kamu masih bersamanya, aku harap kamu menyayangi dan mencintainya dengan baik. Jangan lagi melakukan hal yang menyakitinya. Mungkin perkataanku ini agak langsung, tapi aku benar-benar tulus. Yo Kai Wen, aku dengar. Kamu sudah melamarnya. Sekarang kamu tiba-tiba datang dan bilang ini padaku. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu tidak akan mau main buang lagi kan? Jianping, kita dulu sekelas. Saling kenal tapi juga tidak. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Semua hal bisa terjadi. Tapi aku pasti bukan seperti yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkanku sampai selesai. Jianping ini, Yo Kai Wen, maksudnya apa sih? Kok bikin aku bingung? Dia datang buat nyerahin kita? Atau nyerang kita? Baby, tanggalnya sudah ditentukan belum? Kamu ngomong apa sih, bohong ya? Kak Aiwen baru aja cari Jianping kakak. Bilang karena kerjaan harus segera balik ke Amerika. Tidak akan kembali lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wang Ji. Kak Aiwen. Yo Zong sudah resign, kamu siapa ya? Kalau Aini gimana? CEO eksekutif sudah balik ke Amerika. Mama papa kok belum datang? Papa dia.
Kita pulang yuk. Kakek nenek. Akhirnya kamu sadar kamu bikin nenek kaget. Dodo tidurmu lama banget. Wang King. Lihat nih keluarga berkumpul begini enak ya kan? Betul. Kakek papa mana? Papa di mobil nunggu kita, ayo kita pergi. Oke, ayo. Ayo pulang yuk. Halo Wang King, aku Amy. Kanker hati Kak Iwan kambuh lagi. Sekarang dia dirawat di Rumah Sakit Umum Los Angeles. Dia bilang padaku, 7 tahun lalu karena alasan ini. Dia meninggalkanmu karena tak ingin menunda hidupmu. 3 bulan lalu, karena alasan yang sama dia pergi darimu lagi. Wang King, aku benar-benar iri padamu. Karena kau adalah satu-satunya wanita yang dicintai Kak Iwan sepanjang hidupnya. Amy, terima kasih sudah memberitahuku kebenarannya. Tolong bantu aku harus menemuinya. Tak peduli berapa lama lagi dia bisa bertahan. Aku ingin menemaninya sampai akhir. Jangan tolak aku ya. Baiklah, aku akan mengatur perjalananmu. Kak Iwan, kenapa kau begitu bodoh? Kalau dulu kau tinggalkan aku karena merasa aku masih muda, bisa melalui badai bersamamu. Apakah kini kau masih tak percaya padaku? Kau pernah bilang tak ada yang bisa menghalangi cintamu padaku. Sekarang aku ingin memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Tunggu aku ya. Ibu jangan pergi. Ibu jangan tinggalkan kita. Ibu jangan pergi, Ibu. Ibu jangan pergi. Ibu jangan tinggalkan kita. Ibu. Ibu jangan pergi. Jangan pergi ya.